Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri Perhubungan dan jajarannya yang saya hormati, saya banggakan. Saya membaca laporan Bapak cukup tebal dan sebagian sepertinya harus dibahas lebih detail nanti di konsinyering. Terutama saya mulai dulu dari yang anggaran 2025. Ini memang Komisi 5 tidak kecil sekali yang sudah tertera dalam pagu indikatif, padahal bulan ini kita pernah kebutuhan Kementerian Perhubungan dalam menjaga dan merawat aset-aset perhubungan agar sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan itu membutuhkan anggaran yang cukup besar. Oleh karena itu saya setuju ada peningkatan pagu anggaran atau penambahan ya pagu anggaran. Saya setuju Pak. Ya mudah-mudahan teman-teman di Badan Anggaran bisa mendorong agar pagu anggarannya sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan pagu kebutuhan yang Bapak sampaikan. Saya lihat di sini bahkan kebutuhan prioritas saja belum terakomodir. Iya, mulai dari perhubungan darat, perhubungan laut. Kemarin kami sempat kunjungan kerja ke Makassar, Pelabuhan Laut Makassar. Pelabuhan Pelindonya bagus. Tapi saya tanya kepada pengelola Pelindo di Makassar, di mana pelabuhan rakyatnya? Kapal-kapal rakyatnya di mana? Tidak ada di situ. Rupanya perhatian pemerintah terhadap pelayaran rakyat itu minimal sekali, Pak. Kenapa? Seperti di Surabaya itu. Pelayanan rakyatnya sudah tidak ada lagi di Kalimas itu, tidak ada. Kalimas sekarang bersih, tidak ada kapal-kapal rakyat. Masih mending di Sunda Kelapa di Jakarta, masih ada kapal-kapal rakyat. Di Kalimas nggak ada. Persoalannya kemungkinan besar adalah harus ada pengerukan laut untuk pelabuhan-pelabuhan rakyat itu. Nah, pengerukan ini tugasnya pemerintah ya. Bukan tugas BUMN atau bukan tugas pelindung. Lah, yang seperti ini belum tercantum di sini. Ini perhubungan laut. Pak Menteri mengatakan yang belum terakomodir 1,057 triliun untuk perintis laut, tak laut, kapal rede, kapal ternak dan seterusnya. Terus bagaimana dengan pengerukan laut untuk pelabuhan untuk pelayaran rakyat? Kita baru-baru ini sedang merevisi undang-undang pelayaran. Di antaranya adalah penguatan pelayaran rakyat agar ekonomi Indonesia backbone-nya sudah tidak lagi pada kapal-kapal besar, transportasi multinasional mungkin, atau seperti pelabuhan-pelabuhan peti kemas yang ada yang diusahakan oleh Pelindo. Tetapi kita tentu berharap agar backbone-nya ada di pelayaran-pelayaran rakyat kita. Nah, itu semua membutuhkan bantuan peran serta dari pemerintah. Maksud saya, jangan-jangan yang ditulis oleh Pak Menteri ini pun juga masih kurang. 1,057 ini. Kemudian perhubungan darat, kemarin kita menengok ini Pak, Jembatan Timbang. Jembatan Timbang itu kalau dia dioperasikan 24 jam atau 12 jam di saat-saat sibuk, pasti menimbulkan kemacetan. Kenapa? Karena luas lahannya tidak memenuhi syarat.
saya mengusulkan kepada Pak Menteri untuk membuat tata aturan agar ada standar jembatan timbang, terutama luas untuk lahan parkirnya atau ada luasan baru untuk tempat penimbunan barang kalau truknya overload. Ini jelas membutuhkan anggaran pula, ya. Jadi jangan-jangan juga masih belum termasuk ini di sektor perhubungan darat 990,67 miliar. Jadi saya setuju, kami semua berusaha, kami di Komisi 5 pasti setuju atas harapan Pak Menteri untuk bisa meningkat anggarannya. Yang perhubungan udara juga demikian, dengan adanya destinasi-destinasi wisata atau bahkan dengan adanya pelabuhan-pelabuhan udara yang diperpanjang runway-nya, itu menumbuhkan demand baru, Pak, angkutan komersial. Nah, kemarin kami ke Larantuka, sayang sekali orang tidak bisa mengirim barang dari Larantuka ke Jakarta atau ke Surabaya dengan cepat untuk komoditas-komoditas tertentu seperti komoditas ikan hidup atau binatang hidup gitu. Nah, itu muncul bertumbuh kebutuhannya. Nah, tentu itu membutuhkan perhatian dari pemerintah, dari Kementerian Perhubungan, karena membutuhkan ruangan-ruangan baru untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Kereta api juga begitu. Di sini malah Pak Menteri menyampaikan AIMO-nya kurang. Ini kurang ya Pak ya, 2,7 T itu ya. Padahal AIMO itu untuk merawat aset kereta api, persinyalan. Lalu kalau sudah begini 2025 nanti jangan-jangan rencana untuk menghidupkan lagi jalur-jalur kereta api lama yang dulu pernah digagas itu jadi batal. Ya. Jadi terus terang ini gambaran APBN 2025 ini agak suram nih gambarannya. Baik, itu komentar saya untuk APBN 2025. Tentu kita berharap ada cukup anggaran. Kalau APBN sih bertambah APBN-nya. Yang disampaikan Pak Presiden, yang disampaikan oleh Menteri Keuangan saat rapat DPR kan 3,6. 3.600 triliun. Ya. Angka tempatnya Pak Hamka pasti lebih hafal. 3.600 berapa triliun Pak Hamka, ya kan? 19. 3.619 triliun. Bertambah, Pak. Oleh karena itu kita berharap tambahan untuk Kementerian Perhubungan bisa dimanfaatkan. Pak Menteri, kami setuju penambahan, tetapi untuk apa penambahan itu mari kita diskusikan bersama Pak dalam konsinyering. Kenapa? Jangan-jangan ada yang tidak perlu ditambah gitu. Seperti apa itu? Ya, tidak perlu ditambah ya. Nanti kita buat ini apa namanya? Kita buat simulasinya karena anggaran kita terbatas. Itu yang pertama. Yang kedua, tahun 2024. Ini memang saya sama ini prihatin dengan capaian anggaran atau apa penyerapan anggaran yang baru 51,95%. Padahal kita ada di bulan Agustus dan di bulan Oktober Pak Presiden sudah berganti masa gitu. Saya nggak tahu ini bagaimana ini. Masih mungkin nggak kekejar. Tadi ditanyakan oleh Bu Sri juga.
apa mungkin kekejar ini. Sementara pada bulan Oktober nanti presidennya ganti dan tentu mungkin juga Pak Menteri ganti juga. Terus pertanyaannya adalah apakah realisasi anggaran 2029 akan sebagus anggaran realisasi anggaran tahun 2023? Ya, saya kira ini pertanyaannya. Terus pertanyaan terkaitnya adalah akibat dari serapan anggarannya masih kecil tersebut, maka kegiatan-kegiatan padat karya jadi tidak ada. Tahun 2023 kami masih mendapat alokasi untuk mengusulkan lampu jalan, gadril. Tahun 2024 ini wassalam Pak, nggak ada sampai pemilu selesai, nggak ada ini. Ini barang ditanyakan oleh kami, oleh anggota DPR, masih bisakah di sisa waktu ini penerangan jalan, gadril, terus kegiatan-kegiatan apa padat karya tersebut bisa direalisasikan lagi. Termasuk ya kalau memang masih memungkinkan ada bantuan untuk bis sekolah dan seterusnya. Saya kira itu Pak Menteri, saya tidak bisa kasih komen lebih lanjut terkait 2023 karena sudah lewat dan saya sekali lagi berharap teman-teman di Badan Anggaran membantu agar Kementerian Perhubungan bisa mendapatkan pagu anggaran yang sesuai. Demikian Pak Ketua, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.